وقليل من الآخرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan karena Allah yang Maha Kuasa dengan kudrah dan iradahnya lah. Pada subuh yang mulia ini kepada kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, terutama sekali telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiyah, sehingga dengan dakwah Rasulullah Islam ini telah tersebar ke seluruh Nusantara. Para pengurus Dewan Dakwah yang saya hormati, santri, para mahasiswa, mahasiswi, tengku-tengku yang berbahagia yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini. Sesuai dengan yang disampaikan bahwa tema kita pada pagi ini adalah menyangkut dengan strategi dakwah masa awal penyiaran Islam di Nusantara. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, mengenai awalnya masuk Islam ke Nusantara itu terdapat beberapa pandangan yang berbeda. Ada beberapa teori yang menyebutkan tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Secara garis besar ada dua teori yang dikenal dengan teori Barat dan teori Timur. Walaupun nanti bisa dibagi-bagi lagi, tetapi secara garis besar sering dikelompokkan menjadi dua teori besar, yaitu teori Barat dan teori Timur. Di mana teori Barat itu adalah teori yang dikemukakan oleh orang-orang Barat, termasuk misalnya Moket, Senok Hokhronyo dan lain-lain. Jadi pada umumnya yang mensponsori teori ini adalah orang-orang kafir, orang-orang Barat. Kemudian ada teori Timur yang disampaikan, dikemukakan atau disponsori oleh orang-orang Timur atau orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Ya, misalnya ada Mukti Ali, misalnya ada Profesor Hasan Mu'arif Ambari, ada Uka Chandra Sasmita, dan juga termasuk Profesor Ali Hashimi, orang kita, termasuk salah seorang. Dan yang paling penting di dalamnya ada tokoh yang cukup terkenal di negeri kita, yaitu Buya Hamka. Jadi beliau termasuk salah seorang pelopor daripada teori Islam atau teori Timur. Ada beberapa perbedaan pendapat di antara para pakar tentang awal Islam di Nusantara. Kalau kita merujuk pada pendapat orang Barat, mereka mengatakan bahwa Islam yang pertama masuk ke Nusantara itu
terutama sekali dibawa oleh para pedagang. Jadi termasuk pedagang-pedagang yang datang dari berbagai negara, dari kawasan Timur Tengah, kemudian singgah di India, baru sampai ke negeri kita. Itu menurut pendapat mereka. Dan pendapat berikutnya, mereka mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara, termasuk ke Aceh, adalah sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur dari India. Jadi dalam hal ini sudah ada unsur-unsur Hindu-Buddha. Kemudian mereka juga menyebutkan bahwa Islam yang masuk ke negeri kita itu pada abad ke-13 Masehi. Mereka mendasarkan kepada batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang setelah dibaca terdapat angka tahun kematian 1297 Masehi. Sehingga juga mereka berkesimpulan kerajaan Islam yang pertama itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Ini menurut pendapat sarjana barat. Sementara sarjana timur, sarjana Islam mengatakan bahwa yang membawa Islam ke Nusantara, khususnya ke Aceh, karena kalau kita bicara awal Islam Nusantara adalah berbicara tentang Islamnya di Aceh. Karena apa? Daerah yang pertama sekali Islam datang ke Nusantara itu bertapak di daerah Aceh. Lalu perbedaannya dengan orang Barat, bahwa sarjana Muslim mengatakan Islam yang datang ke Aceh dibawa oleh para mubalik, para juru dakwah yang langsung datang dari Arab menuju ke negeri kita untuk menyampaikan dakwah. Berbeda dengan orang-orang Barat yang mengatakan dibawa oleh pedagang. Jadi ada hal yang perlu dipertanyakan, kenapa terjadi hal seperti itu. Seolah-olah dakwah ini sambilan, padahal dakwah itu adalah sebuah perintah, sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh orang Muslim. Maka oleh karena itu dakwah itu dilakukan oleh orang Muslim sebagai sebuah kewajiban. Berbeda dengan masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, itu memang dibawa oleh sebuah kasta, di mana kasta Waisa dalam kasta Hindu adalah kasta orang-orang pedagang dan beberapa orang lainnya. Sedangkan di dalam Islam tidak ada pembagian kasta. Jadi Islam itu adalah sama semuanya. Maka oleh karena itu ini adalah sesuatu yang perlu diluruskan, bahwa Islam itu dibawa ke Nusantara melalui para pendakwah yang memang mereka itu mendapat perintah. Jadi oleh karena itu ini adalah sebuah teori yang perlu diluruskan, yang nanti kita juga akan menyebutkan ada teori baru. Kenapa umat Islam ini melaksanakan dakwah itu sesuai dengan perintah Allah? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu surat Ali Imran ayat 104. Di sana tegas disebutkan
hendaklah ada sekelompok umatku yang mengajak kepada jalan kebaikan, menegakkan amar ma'ruf dan menjauhkan nahi mungkar. Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi ini wajar bahwa Islam itu merupakan agama yang disampaikan melalui jalur dakwah, karena ada perintah di dalam agama. Walaupun nanti ada perbedaan pandangan apakah ini merupakan sebuah kewajiban atau fardu ain atau fardu kifayah. Ini nanti ada pembagian-pembagian berikutnya, ada tingkatan-tingkatan siapa saja yang berkewajiban dan siapa saja yang melakukan sebagai fardu kifayah. Tetapi yang paling penting dakwah itu adalah sebuah usaha, aktivitas, kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengajak manusia, mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan mengajak kepada amal ma'ruf, menuju kepada kebaikan. Ini yang paling penting. Kebaikan bukan hanya dicapai untuk di dunia saja, tetapi juga kebaikan dunia dan akhirat. Ini yang paling penting. Lalu orang-orang barat juga mengatakan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, tetapi orang-orang Muslim juga mengatakan kerajaan Islam yang pertama itu di daerah Perla. Nah, tapi walau bagaimanapun itu masih daerah Aceh. Jadi antara Samudra Pasai, Perla masih daerah Aceh. Ya, ini sudah pernah dilakukan beberapa kali seminar. Seminar terakhir itu yang diadakan di Banda Aceh tahun 1981 kalau tidak salah saya. Jadi ini sebuah perbedaan ya. Kemudian kalau kita melihat hal-hal lain yang berbeda, tentu juga masih ada. Kemudian yang paling penting saya pikir juga kita sudah menemukan sebuah teori baru dalam penelitian yang saya lakukan sejak 2020 dulu sampai sekarang. Kita sudah mencoba melakukan penelitian-penelitian baru tentang awal Islam di Nusantara, dan kerjasama dengan beberapa universitas termasuk University Sains Malaysia. Itu 2017 mereka sudah datang, sampai dengan terakhir tahun yang lalu juga masih ada aktivitas mahasiswa dari USM yang belajar juga melakukan penelitian. Kita menemukan sebuah bukti baru bahwa ada sebuah kerajaan yang kita buktikan dengan temuan arkeologi, bahwa kerajaan Lamuri di Aceh Besar itu merupakan kerajaan Islam tertua dengan bukti arkeologis. Di sana ada temuan batu nisan, termasuk batu nisan tertua angka 1007 Masehi. Walau bagaimanapun ini masih diperdebatkan, masih terjadi perdebatan. Inilah dinamika di dalam ilmu, bahwa sesuatu yang baru itu bisa membantah pendapat-pendapat yang lama. Dan ini akan terus bergulir, dan kita mengharapkan juga akan ada diskusi-diskusi berikutnya. Nah, hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum datangnya Islam ke Nusantara, bahwa daerah Nusantara ini sudah lebih duluan dipengaruhi oleh budaya-budaya sebelumnya, di mana pada waktu itu Hindu dan Buddha memegang peranan penting, termasuk di kawasan Asia Tenggara, termasuk di daerah Aceh. Apabila kita ingin melihat kapan Hindu Buddha masuk ke negeri kita, lalu kita menelusuri asal muasal daripada orang Aceh, bahwa kita berasal dari sebuah kawasan di Campa
di kawasan India, bahwa orang-orang Melayu tua, Proto Melayu itu sudah datang ke Aceh 3000 tahun sebelum Masehi. Mereka sudah datang 3000 tahun sebelum Masehi. Lalu Neutro Melayu muda itu sudah datang 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali bahwa di Aceh itu sudah ada pengaruh India, atau sekarang sering disebut dengan Indianisasi, itu sudah terjadi di Nusantara ini. Maka lahirlah beberapa kerajaan atau benteng-benteng yang ada di daerah kita. Misalnya ada benteng Indrapatra, Indrapurwa, Indrapurba, dan Indrapuri. Kalau ditarik garis menjadi segitiga, yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi cikal bakal yang dikenal dengan Aceh Lea Sago, Aceh Tiga Segi. Nah, ini mengalami perubahan-perubahan. Nah, ketika Islam datang, mereka ini mengislamkan penduduk yang sudah ramah dengan keadaan dan keyakinan sebelumnya. Ya, ini adalah sebuah tantangan yang dihadapi oleh juru dakwah pada zaman dahulu. Apa tugasnya? Adalah mengislamkan orang yang sudah menganut kepercayaan sebelum Islam. Apakah animisme, apakah Hindu, Buddha, dan sebagainya. Ini adalah sebuah tugas. Lalu strategi apa yang dilakukan sehingga mereka ini mampu mengislamkan orang-orang ini? Nah, inilah beberapa strategi yang ditempuh oleh para dai pada zaman dahulu. Yang pertama sekali yang berdakwah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Karena apa? Mereka itu diperintahkan. Setelah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kemudian diteruskan oleh para sahabat berikutnya setelah Rasulullah meninggal, diteruskan oleh para sahabat tabi'in, kemudian mereka melanjutkan dakwah sampai ke negeri kita berdasarkan keterangan dan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, misalnya ditegaskan, disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kamu ini, maksudnya umat Islam ini dilahirkan adalah yang terbaik, maka melaksanakan tugas, kewajiban. Apa yang harus dilakukan adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini merupakan sebuah tugas yang diemban oleh juru dakwah sehingga dakwahnya berjalan sebagaimana yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya berdagang sambil berdakwah, tetapi adalah berdakwah itu yang diutamakan. Kemudian baru dilakukan hal-hal yang lain. Tetapi orang-orang barat memutar balik fakta yang ada. Maka oleh karena itu merupakan tugas utama bagi kita untuk menyampaikan dakwah. Walaupun nanti ada hal-hal lain. Misalnya yang berdagang itu sesuai dengan keperluan dan kebutuhan pada waktu itu. Memang perdagangan itu pada waktu itu sangat aktif dilakukan karena ada jalur pelayaran antara dunia barat dengan dunia timur, dan Selat Malaka merupakan jalur perdagangan yang sangat maju pada waktu itu. Jadi perdagangan memang tidak bisa dihindari, akan tetapi nilai utama yang dilakukan adalah melalui dakwah. Nah, melalui inilah yang ditempuh, kemudian muncul strategi-strategi lain seperti pendidikan. Jadi pendidikan yang diberikan oleh juru dakwah yang datang untuk daerah-daerah yang belum menganut agama Islam. Bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendidikan. Pendidikan apa yang diberikan? Ya, misalnya pendidikan akhlak. Bagaimana orang-orang yang tidak berakhlak pada waktu itu diajarkan akhlak-akhlak yang mulia oleh para juru dakwah yang datang pada waktu itu. Ya, misalnya memberikan pertolongan melalui pendidikan. Kalau ada yang sakit misalnya,
diberikan pengobatan-pengobatan pendidikan yang medis pada waktu itu sesuai dengan perkembangan pada masa tersebut. Jadi diberikan pengarahan-pengarahan melalui pendidikan-pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan moral dan sebagainya. Kemudian ya dalam perkembangan berikutnya baru nanti didirikan ya ada zawiyah itu setelah Islam berkembang sudah memiliki kondisi yang aman, sudah terstruktur, sudah ada kerajaan Islam yang hebat. Baru nanti dibentuk ya pendidikan-pendidikan baik yang formal ataupun yang non formal. Tapi pada awalnya mereka itu memberikan pendidikan-pendidikan yang sederhana dengan melakukan dakwah. Jadi bukan hanya dakwah ya secara lisan, bil lisan, tapi juga melakukan dakwah ya bil hal. Jadi secara langsung mereka itu memberikan dakwah ini kepada orang-orang yang menerima dakwah pada waktu itu. Nah, ketika berjumpa dengan orang-orang Hindu yang di dalamnya mereka itu dibebani dengan berbagai kewajiban, maka secara sukarela mereka itu pindah ke dalam Islam. Karena di dalam Islam tidak ada fakta, tidak ada kasta, tidak ada pembagian manusia terhadap kelas-kelas yang ada. Semua manusia itu adalah sama. Jadi oleh karena itu ini merupakan sebuah daya tarik yang menarik bagi ya penduduk pribumi pada waktu itu menerima Islam secara sukarela. Nah, yang paling penting saya pikir juga adalah masalah seni budaya. Ini juga adalah salah satu strategi yang ditempuh. Strategi yang ditempuh pada waktu itu dengan cara mempelajari kondisi-kondisi lokal masyarakat pada waktu itu. Jadi tidak melalui sebuah paksaan, tapi melihat pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada waktu itu, lalu diarahkan kepada proses islamisasi yang aman dan damai. Ya, ini yang paling penting. Jadi Islam itu bukan ditegakkan melalui pedang pada awalnya, itu dia diterima secara baik. Kenapa? Yang dibawa adalah sebuah perubahan menuju ke arah perbaikan. Walaupun nanti tantangannya memang cukup besar. Ya, seperti yang kita lihat kalau di periode Rasulullah pada masa berdakwah di Mekah, bagaimana tantangannya luar biasa. Dari awal sebagai orang yang sangat disegani, dihormati, dikasihi, kemudian menjadi musuh yang paling nyata karena membawa perubahan yang mendasar. Perubahannya apa? Perubahan dalam bidang akidah, tauhid, itu yang sangat penting ditanamkan yang pertama. Jadi melalui seni budaya juga itu bisa dilakukan. Artinya budaya-budaya lokal pada waktu itu yang dilakukan melalui ritual-ritual keagamaan Hindu-Buddha itu diislamkan. Jadi Islam ini mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan setempat, bukan kebudayaan setempat yang mempengaruhi Islam. Jadi makanya saya katakan ini adalah Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara. Jadi kalau kita bicara Islam Nusantara, ya Islam yang menyesuaikan diri dengan adat istiadat. Tapi ini adalah Islam di Nusantara. Artinya Islam yang benar, Islam yang kafah, lalu datang ke negeri kita secara pelan-pelan mengislamkan orang-orang yang pada waktu itu belum menganut agama Islam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, satu strategi lagi setelah seni budaya, ada satu yang paling menarik yang dilakukan oleh para dai pada waktu itu adalah melalui proses perkawinan. Ini sebuah hal yang sangat menarik yang dilakukan, ya, karena di samping ya dakwah bil lisan, bil kalam dan bil hal, ini adalah sebuah kenyataan yang dilakukan pada masa itu adalah melangsungkan perkawinan. Jadi oleh karena itu bisa dipahami bahwa orang yang datang berdakwah, mereka datang dengan niat adalah untuk menyebarkan risalah agama Islam ke seluruh permukaan bumi.
Kemudian karena mereka datang secara rombongan, ada yang datang secara terpisah, dan kebanyakan mereka itu juga ada yang belum berkeluarga, maka salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui proses perkawinan. Nah, disinilah ya banyak para pendai itu yang kawin dengan orang-orang setempat lalu melahirkan keturunannya, malah ada yang menjadi pemimpin pada waktu itu. Maka tidak heran kalau kita lihat orang-orang Aceh ini banyak keturunan daripada para pemimpin. Banyak keturunan yang datang dari Arab, banyak keturunan yang datang dari Turki dan dari beberapa kawasan lainnya, termasuk juga dari India banyak. Sehingga kalau kita melihat forum wajah orang Aceh sampai hari ini itu merupakan forum-forum wajah internasional. Jadi kalau kita bicara Aceh bukan hanya bicara masalah lokal, tetapi bicara Aceh adalah bicara Nusantara. Bicara awal Islam di Aceh, bicara masalah dunia. Cuma kita saja karena sudah sering di Aceh, nyampulah Aceh. Padahal itu dunia itu mengagumi bahwa Aceh ini adalah masalah internasional. Karena awal Islam di Nusantara bermula di Aceh. Nah, disinilah salah satu strategi yang saya sampaikan. Kalau menurut Hamka, apa yang harus dilakukan dalam proses perkawinan? Nah, apa yang harus dilihat di dalam proses perkawinan? Buya Hamka punya satu rumus. Ya, rumusnya apa? Beliau membuat sebuah rumus perkawinan. Bagaimana rumus perkawinan? Mereka orang-orang kita dulu juga sudah mengancang-ancang bagaimana dalam pemilihan jodoh. Hamka membuat rumus 0001. Itu rumus yang dibuat oleh Buya Hamka. Ini adalah menyangkut dengan pilihan terhadap calon pasangan hidup yang dipilih. Ini saya kira penting bagi remaja yang belum berkeluarga. Bagaimana rumus ini diterapkan dan apa yang menjadi dasar Hamka membuat rumus seperti itu 0001. Hamka mengatakan yang pertama ya bisa saja misalnya dicari yang memiliki paras yang cantik, kecantikan itu nilainya 0 ya. Kekayaan yang kedua nilainya juga 0 menurut Buya Hamka ya. Karena apa? Karena ini adalah relatif dan juga masalah keturunan juga ini adalah 0. Lalu satu itu apa? Yang satu itulah yang memiliki nilai agama. Maka Hamka itu membalik rumus ini dari 0001 menjadi 1000 nilainya. Jadi Hamka mengatakan kalau kita ingin memilih ya pasangan hidup kita harus memilih angka 1000. Dan yang pertama yang sangat penting adalah agama. Jadi agama ini sifatnya ya independen ya. Karena dia tidak dipengaruhi oleh hal lain, dia nilainya mutlak. Tidak boleh dirubah. Kalau dikatakan A adalah agama, tetap A, tidak boleh B. Sekarang kan banyak terjadi pemutaran. Yang A mungkin bisa berubah menjadi B dan B dan seterusnya. Tapi yang nilai agama yang menurut Buya Hamka itu tetap mutlak satu nilainya. Sedangkan keturunan, kecantikan, kekayaan itu adalah hal-hal yang sifatnya relatif. Jadi kalau Anda membuat penelitian nanti bisa Anda lihat ya rumus Y misalnya X1 tambah X2, X3 dan seterusnya. Yang pada dasarnya agama itu harus diutamakan. Nah dulu orang Aceh ketika memilih jodohnya dia bukan melihat kepada hal lain tetapi melihat kepada agama. Agama apa yang dibawa oleh orang Arab dai yang datang, itulah mereka memilih agama. Maka Islam itu kekal di Aceh, sehingga Aceh itu disebut sebagai daerah Serambi Mekah yang nanti sinarnya akan disampaikan ke seluruh Nusantara sampai ke daerah Jawa
yang nantinya juga dalam proses penyebaran Islam di sana nanti dipengaruhi oleh orang-orang barat yang datang lagi ke Nusantara ingin menguasai Nusantara ini. Tapi di sana tidak selesai. Makanya proses Islamisasi di sana tertunda sehingga lahirlah seperti penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz misalnya. Ada Islam abangan, ada Islam santri, ada Islam priai. Di sana dibagi-bagi Islam. Padahal Islam itu tidak ada perbedaan, semua sama. Ya, jadi Islam itu adalah sesuatu yang paling tinggi nilainya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat kepada apa yang disampaikan oleh Buya Hamka ini, apa yang beliau rumuskan di dalam rumusan ini dan beliau sudah pernah mempraktekkannya. Artinya apa? Tantangan beliau di dalam menjalankan dakwah ini adalah luar biasa. Kita memahami bagaimana kondisi Buya Hamka, bahwa dalam menjalankan perintah Allah ini beliau menjalankan dakwah bil lisan. Kalau Anda mendengar bicara Buya Hamka ini sangat tertarik. Beliau adalah pribadi yang sangat luar biasa. Dan beliau juga menjalankan dakwah bil kalam. Beliau menulis buku. Itu luar biasa karya-karya beliau. Karena beliau adalah juga seorang sastrawan. Misalnya Anda baca di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu adalah roman-roman beliau yang sangat bagus, syarat dengan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Jadi ini adalah buku-buku yang terbaik, termasuk buku-buku yang lain. Misalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dan yang paling penting karya beliau itu adalah Tafsir Al-Adhar. Dan bagaimana beliau menyelesaikan Tafsir Al-Adhar ini adalah ketika beliau mendekam di dalam penjara pada masa pemerintahan rezim Orde Lama Soekarno. Tapi apa yang beliau lakukan? Apakah beliau menaruh dendam terhadap Soekarno yang telah memasukkan beliau dalam penjara? Tidak. Beliau tetap istiqamah menjalankan dakwah. Walaupun di dalam penjara, beliau tetap menjalankan. Dan beliau pada akhir hayat diminta oleh Soekarno dengan pesan terakhir supaya ketika Soekarno meninggal, Buya Hamka mau menjadi imam salat jenazah Soekarno. Datang utusan kepada keluarga Hamka pada waktu itu, dan beliau tanpa memikirkan panjang lebar, mengingat ini itu langsung datang. Dan ternyata waktu itu Soekarno sudah meninggal di rumah sakit Angkatan Darat. Langsung Buya Hamka datang ke sana, dan di sana sudah ada petinggi-petinggi negara yang hadir, termasuk Soeharto juga pada waktu sudah ada di sana, dan para menteri dan sebagainya. Jadi langsung Buya Hamka menjadi imam pada saat beliau di Jakarta. Sebenarnya juga masih banyak tokoh-tokoh lain, tetapi beliau tetap berjiwa besar, tidak menaruh dendam. Dan inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau sebagai seorang ulama karismatik, walaupun tidak populer di dalam kepemimpinan dalam bidang politik, karena sebagai partai yang beliau agung waktu itu, Masyumi, telah dibubarkan oleh Soekarno. Tapi beliau tidak menaruh dendam. Dan ini adalah sebuah peristiwa sejarah yang sangat penting sebagai perjalanan dakwah Islamiyah di Indonesia. Saya pikir ini menjadi renungan juga bagi kita, bahwa ketika seseorang menjadi figur di dalam melakukan dakwah, yang paling penting adalah niat yang utama sekali. Jadi para ulama dahulu melakukan dakwah diawali dengan niat
yang suci, kemudian hasilnya akan dapat diraih. Tetapi kalau niat tidak baik, saya pikir ini akan menjadi persoalan berikutnya. Jadi oleh karena itu saya pikir juga ini hal satu yang penting adalah menanamkan tauhid, akidah yang kuat kepada setiap generasi muda sekarang. Jadi kita bisa mengambil contoh seperti Buya Hamka, walaupun sudah dipenjarakan oleh Soekarno, tapi beliau tetap tidak menaruh dendam dan menjalankan misinya, walaupun penderitaan ini dialami oleh keluarganya. Karena selama di penjara beliau tidak bisa berdakwah keluar, tetapi beliau mengatakan itu adalah sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah, sehingga beliau mampu menyelesaikan menulis tafsir Adhar sebanyak 30 juz. Itu selesai beliau kerjakan di dalam penjara selama 2 tahun lebih. Jadi ini adalah sebuah perjuangan. Jadi dakwah ini mengalami tantangan-tantangan, tapi tantangan itu semua nanti akan berakhir. Jadi saya pikir ini sesuatu hal yang sangat menarik bagi kita, dan semua kita diharapkan nanti akan berjumpa dengan Tuhannya. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah, maka kita harus banyak berbuat kebaikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini yang paling penting. Jadi barang siapa ingin menjumpai Tuhannya, maka harus banyak melakukan amal kebaikan dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah dalam beribadah kepadanya. Maka saya pikir ke depan juga perlu dihadirkan ulama-ulama yang mampu menjelaskan bagaimana tauhid yang benar di dalam menjalankan dakwah ini. Jadi saya pikir ini Dewan Dakwah memegang peranan penting supaya ada seorang ulama yang karismatik yang mampu menjelaskan akidah yang benar, tauhid yang mantap untuk menjalankan dakwah ini, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Jadi saya pikir inilah sebagai ceramah singkat pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, karena juga waktu sudah masuk waktu syuruk. Saya pikir lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa buku yang saya hadiahkan untuk Dewan Dakwah. Yang pertama ada disertasi saya awal masuk Islam ke Aceh, analisis arkeologi dan sumbangannya pada Nusantara. Kemudian ada buku yang ditulis oleh anak saya ini, Ahmad Zaki, Geografi Islam. Kemudian ada satu lagi buku ini, saya kira ini penting, ulasan tuntas tentang 3 prinsip pokok. Siapa Rabmu, apa agamu, dan siapa nabimu. Ini Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Mudah-mudahan bermanfaat.